Halo semuanya, balik lagi bersama host magang Jonathan di sini. Hari ini gue berkesempatan untuk nyobain satu peripheral setup dari TUF Gaming. Karena ternyata TUF Gaming ini nggak cuma bikin laptop sama komponen PC aja. Ternyata mereka juga bikin gaming gear, mulai dari keyboard, mouse, sampai juga headset. Gue berkesempatan untuk nyobain dan gue pengen share pengalaman gue ke kalian. Siapa tahu mungkin bisa jadi referensi kalau kalian tertarik untuk membeli salah satu produk mereka, atau mungkin kalau kepengen beli semuanya. Jadi kalau kalian tertarik sama produknya Asus dan mungkin tertarik untuk membeli branding TUF, mungkin bisa nyobain gaming gear yang akan gue bahas di video kali ini. Karena berbeda dengan branding ROG, brand TUF itu punya gaya yang jauh lebih stealthy, dan mungkin colorway hitam dan silvernya bisa cocok banget buat di setup PC kalian. Gue udah nyobain semuanya dari keyboard, mouse, mousepad, dan juga headsetnya, dan gue udah nyobain kurang lebih selama 1 minggu untuk gue share pengalamannya ke kalian semua. Seperti biasa, sebelum gue masuk ke pembahasan videonya, kalau kalian baru datang ke channel ini dan mungkin memerlukan rekomendasi gaming gear terkini, boleh dong pencet dulu tombol subscribe-nya di bawah, dan juga boleh pencet lonceng belnya supaya setiap kali kita ada video terbaru soal gaming gear atau mungkin rekomendasi, kalian bisa jadi orang pertama yang nonton videonya. Oke, TUF Peripherals. Pada video kali ini barangnya cukup banyak, jadi akan gue coba bantu kupas satu persatu. Barang pertama adalah TUF Gaming K3 Keyboard. Ini adalah keyboard full size yang memiliki pilihan switch antara red, blue, atau brown. Ketika gue bongkar dari keyboard TUF-nya sendiri, itu menggunakan CAL switch, dan review unit yang kami dapatkan kali ini adalah red switch. Terus kalian juga bisa mendapatkan magnetic wrist rest kalau misalkan kalian suka wrist rest, dan bisa mendapatkan USB pass-through kalau kalian pengen colok mungkin kayak USB, atau mungkin buat dongle wireless mouse kalian. Keyboard sendiri solid dan menggunakan full size layout dengan 108 keys. Jadi mungkin buat kalian yang udah lama menggunakan keyboard memory full size, harusnya ketika mengganti dengan keyboard yang satu ini, tetap familiar dengan layoutnya. Bahan keycapnya menggunakan ABS double shot yang legendanya nggak akan pudar dan bisa digunakan untuk menembus RGB pada keyboard yang satu ini. Tapi bahan keycapnya itu agak tipis, jadi kalau mungkin dipakai untuk ngetik atau gaming, mungkin suaranya agak sedikit high pitch. Buat kalian penasaran, berikut adalah typing test suara keyboard yang satu ini. Keyboardnya sendiri punya fitur yang cukup standar. Kalian bisa mendapatkan media control, kalian juga bisa mendapatkan flip fit untuk mencari angle ergonomis pada keyboard kalian, dan juga kalian bisa mendapatkan fitur seperti Windows Lock supaya mencegah kesenggol nggak sengaja kalau misalkan lagi sesi gaming. Selain itu, kalau kalian suka untuk mengganti animasi RGB, kontrol makro, atau mungkin remap tombol, itu bisa diatur semua dengan software Armoury Crate dari Asus. Di software ini kalian bisa ngatur kayak animasi RGB, kontrol makro untuk setiap profil game berbeda, bahkan sampai sinkronisasi RGB, karena keyboard satu ini sudah support Asus Aura Sync, jadi mungkin bisa disinkronisasi kalau kalian punya motherboard atau mungkin komponen Asus lainnya. Kalau kalian mencari keyboard dengan pilihan layout full size, punya animasi RGB, dan juga punya fitur untuk bisa remap tombol atau mungkin kontrol makro, mungkin ini bukan pilihan yang buruk. Cuman kalian harus tahu bahwa ini bukan pilihan keyboard entusias, sehingga tidak datang dengan pilihan switch eksotis atau mungkin datang dengan break loop step. Baik lagi sih, menurut gua nggak ada kekurangan yang terlalu banyak sama keyboard ini, kecuali karena ukurannya full size menjadi posisi tangan gue sangat jauh kalau dipakai untuk gaming Valorant, karena kayak keyboardnya kan lebar ya. Tapi selain itu, menurut gue kalau kalian tertarik untuk membeli keyboard full size, kalian bisa sikat produk yang satu ini dengan harga sebesar 1,2 juta rupiah. Produk selanjutnya adalah TUF Gaming H3 Headset. Headset yang satu ini punya berat yang gue bilang cukup enteng dan punya tampilan stealth yang cukup minimal. Headset ini juga sudah datang dengan mikrofon dan menggunakan ujung 3,5 mm jack. Artinya kalian bisa gunakan ke konsol manapun, macam seperti PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, atau bahkan sampai menggunakan di laptop. Kalau kalian berencana untuk menggunakan headset ini di PC, kan juga dapat di paket pembeliannya itu sebuah splitter, jadi kalian gak usah khawatir. Bahan headband dan juga ear cup-nya menurut gue cukup nyaman dan cukup empuk ketika dipakai di kepala gue.
Headbandnya juga sebenarnya bisa diekstensi ke atas kalau misalkan kepala kalian itu cukup besar untuk ngepas di kepala kalian. Tapi ketika gue coba untuk pasin headset yang satu ini di kepala gue, itu perlu sampai diekstend ke titik ke-7 dan cuma tinggal sisa 3 titik lagi aja. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli headset yang satu ini dan menurut kalian punya kepala yang cukup besar, mungkin perlu dipertimbangkan sebelum membeli produk yang satu ini. Gue cukup seneng sama kualitas audio dari headset H3 yang satu ini. Soalnya mereka memberikan kualitas audio yang cukup detail, sehingga kalau misalkan dipakai untuk dengerin step di Valorant, itu cukup jelas. Di luar sesi gaming, kalau misalkan kalian mau pakai headset yang satu ini untuk dengerin lagu, atau mungkin nonton film, menurut gue juga sama oke-nya. Soalnya dialog itu terdengar sangat detail, dan juga detail suaranya itu kalau denger lagu itu menurut gue cukup menyenangkan, dan bisa digunakan untuk berbagai macam genre. Mikrofon dari headset yang satu ini juga menurut gue cukup jelas, suaranya nggak terlalu banyak processing, jadi kalau mau dipakai untuk ngobrol Discord, atau mungkin mau dipakai voice chat ketika lagi mabar Valorant, itu juga menurut gue udah cukup banget. Kalau kalian misalkan lagi nggak mau pakai mikrofon, sayangnya belum bisa dicabut ya mikrofonnya, tapi kalian bisa menemukan tombol mute mikrofon di belakang ear cup sebelah kiri kalau memang kalian nggak mau lagi kedengeran. Kalau kita ngomong soal kekurangan dari headset yang satu ini, menurut gue tadi gue udah sebutin itu mikrofonnya nggak bisa dicopot. Jadi kalau kadang lagi nggak dipakai rasanya kayak ngalangin aja. Tapi untungnya mikrofonnya itu punya kayak model fleksibel, jadi kayak digeser aja lah kalau kalian lagi nggak pakai. Atau tinggal di mute supaya kalian nggak lupa kalau misalkan lagi kayak nggak mau bocor gitu loh suaranya. Dan selain itu kabel dari headset satu ini bisa dibilang tergolong cukup pendek ya, cuma sekitar 130 apa 150 cm. Jadi kalau kalian punya setup PC yang lumayan jauh, itu kayaknya perlu extension kalau kalian berencana untuk menggunakan headset yang satu ini. Tapi selain itu, gue nggak ada komplain sih. Menurut gue headset ini tuh simple tapi punya kualitas yang bagus. Dan menurut gue kalau kalian berencana untuk mencari headset yang nggak ribet, punya mikrofon dan juga punya kualitas yang bagus, kalian bisa sikat headset yang satu ini dengan harga sebesar Rp700.000. Produk terakhir yang akan gue bahas di video kali ini adalah paketan antara TUF Gaming M3 Mouse dan juga TUF Gaming P1 Mousepad. Kalau kalian tertarik untuk membeli mouse ergo dengan bisa dibilang budget entry level, kalian harus perhatiin produk yang satu ini. Soalnya TUF Gaming ini ngeluarin mouse yang menurut gue punya bentuk ergo yang menarik dan punya sensor yang bisa dibilang cukup akurat. Karena di pasaran tuh kalau nyari mouse entry level dengan sensor akurat dan punya body ergo itu sangat sedikit sekali. Dan kalau kalian tertarik sama mousepadnya, menurut gue ini juga punya ukuran yang cukup standar dengan panjang 36 cm dan lebar 26 cm. Pertama gue akan bahas mouse-nya terlebih dahulu. Mouse-nya ini menurut gue cukup enteng karena ketika gue timbang beratnya sebesar 89 gram. Kenapa enteng? Karena buat gue mouse yang punya berat di bawah 90 gram itu udah cukup nyaman untuk dipakai gaming sehari-hari. Mau dipakai buat kerja juga nggak masalah karena bentuknya ergo itu bikin gue bisa pump seharian kalau gue lagi pakai buat ngedit video atau mungkin buat ngurusin dokumen. Dan gue juga suka sama kabelnya karena nggak braided dan nggak bikin kelibet-libet gitu loh kalau misalkan udah kayak melintir. Tapi kalau misalkan kalian takut sama cable rack, jangan lupa untuk beli mouse Banji kalau kalian berencana untuk beli mouse yang satu ini. Dan sensornya sudah menggunakan PAW3325, jadi dari sisi akurasi no problem buat gua. Sekarang kita bahas soal shape dari mouse yang satu ini. Shape mouse ini ergonomis, jadi nggak bisa dipakai kalau misalkan kalian pengguna gamer kidal. Tapi shape ergonya itu menurut gua cukup berbeda karena punya punuk yang cukup rata dari ujung belakang sampai ke tengah body. Dan ketika gue bandingkan dengan mouse ergo yang gue punya, itu secara relatif mouse M3 punya tinggi yang jauh lebih pendek. Tapi walaupun gue mempunyai tangan sepanjang 19 cm, gue ngerasa menggenggam mouse ini tetap nggak ada masalah karena posisi antara jari manis dan kelingking gue itu punya tempat yang cukup lebar dan nggak rebutan. Jadi kalau dipakai untuk sehari-hari walaupun tangan gue pakai palm grip, itu nyaman-nyaman aja sih. Mouse ini memiliki dua tombol di bawah scroll wheel yang bisa digunakan untuk mengatur DPI lebih tinggi atau lebih rendah. Dan di sebelah kirinya kan juga bisa menemukan dua tombol yang bisa digunakan untuk navigasi browsing kalau dipakai untuk browsing Chrome, atau mungkin bisa diganti dengan remap tombol apapun yang kalian inginkan kalau kalian menggunakan software Armoury Crate dari Asus. Dan mouse M3 yang satu ini juga sudah support sama Aura Sync, jadi bisa disinkronisasi RGB-nya dengan komponen PC Asus kalian. Sekarang kita akan bahas soal mousepad ya. Mousepad TUF P1 ini punya bahan yang menurut gue cukup enak dipakai karena bahannya terbuat dari cloth dan punya lapisan nano coating yang diklaim Asus bisa tahan sama tetesan air. Jadi kalau kalian nggak sengaja ketumpahan air, itu nggak bikin mousepad kalian langsung rusak. Permukaannya juga cukup licin, jadi kalau dikombinasikan sama M3 rasanya cukup responsif walaupun berat mouse ini nggak terlalu ringan. Dan bahannya cukup tipis, jadi gampang digulung kalau misalkan kalian punya setup yang sering berpergian sama laptop kalian.
Oke, coba gue rangkum ya. Mouse M3 punya bentuk ergo yang sedikit berbeda, tapi tetap enak dipakai. Habis itu punya animasi RGB, kustomisasi lengkap, dan juga punya sensor yang terpercaya. Kalau kalian tertarik untuk membeli mouse yang satu ini, kalian bisa sikat M3 dengan harga sebesar Rp259.000. Dan ini bisa menjadi alternatif ergo menarik ngelihat pasar entry level untuk mouse ergo itu pilihannya nggak terlalu banyak. Sedangkan di sisi lain, kalian bisa membeli juga dengan kombinasi P1 mousepad dari TUF dengan harga sebesar Rp159.000, dan menurut gue bisa menjadi pasangan serasi karena kombinasi total sebesar 400 ribuan ini bisa digunakan untuk sesi mabar dimanapun. Jadi, segitu pengalaman yang bisa gue share dengan gaming gear yang ditawarkan sama TUF kali ini. Kalau kalian tertarik untuk beli keyboard sama mouse-nya, menurut gue kombinasinya cukup oke antara keyboard K3 dan juga mouse M3. Karena keduanya punya sensornya oke dan switch yang solid, tapi yang pasti dua-duanya punya kemampuan untuk bisa sinkronisasi RGB kalau kalian PC-nya sudah menggunakan Asus dan kalian berencana untuk sinkronisasi dengan Armoury Crate. Sedangkan headset TUF H3 ini punya kualitas di luar ekspektasi gue, dan gue rekomendasiin kalau kalian tertarik untuk membeli produk yang satu ini dan punya fleksibilitas yang tinggi sehingga bisa dipakai di konsol kalau kalian punya PS5 atau mungkin Nintendo Switch. Sedangkan untuk teman mabar, kalau kalian tertarik untuk beli mousepad yang ukurannya medium-medium aja, PS1 bisa jadi teman yang menarik karena punya bahan yang cukup licin dan juga dipakai buat flicking enak-enak aja. Semoga buat kalian yang penasaran soal kualitas dari peripheral TUF yang satu ini bisa terjawab dengan experience yang sudah gue share, karena menurut gue TUF ini mempunyai kualitas yang bisa dibilang on spot banget dan punya kualitas yang tercermin kayak model laptop dan juga brandingnya secara overall. Memang sih bukan ROG, tapi menurut gue bukan berarti kualitasnya jelek, dan itu terbukti dari kualitas yang diberikan dari setiap komponen yang tadi sudah gue bahas. Jadi kalau mungkin kalian berencana untuk upgrade gear atau mungkin kepengen beliin buat teman atau saudara, mungkin bisa mempertimbangkan TUF peripheral satu ini, dan semua link deskripsinya bisa kalian cek di bawah kalau kalian berencana untuk beli. Segitu pengalaman yang bisa gue share setelah 1 minggu menggunakan produk-produk ini. Jadi gue harap pengalaman ini bisa membantu kalian untuk memutuskan mau upgrade gaming gear yang mana. Siapa tahu salah satu dari produk ini bisa nyantol buat masuk ke cart kalian. Kalau kalian berencana untuk beli, link pembeliannya bisa kalian temukan di deskripsi di bawah. Dan kira-kira kalian kepengen kami bahas apa lagi sih di video selanjutnya? Boleh dong saranin kita di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, bisa bantu dengan like dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Cricket Tech ID supaya nggak ketinggalan semua video terbaru dari kami dan mungkin teaser-teaser produk menarik lainnya. Kita juga punya Discord dan kalian bisa join untuk obrolan yang jauh lebih dalam. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.